Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Dalam pelajaran Mekanika Tanah 2 ini, kelompok kami diberi kesempatan yaitu untuk membahas materi Unconfident Compression Test atau UCT. Pengujian ini lebih sering kita dengar itu adalah uji tekan bebas. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu ada Aruni Bunga Syahfarah, yang kedua ada Raihan Asy Syukri, yang ketiga adalah Wulan Maharani, dan yang terakhir Imade Sagitra Putrayasa. Di sini kami mengambil 5 pokok bahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada kekurangan dan kelebihannya, yang ketiga ada alat, yang keempat ada prosedur dan pengolahan data, dan yang terakhir adalah lingkaran Moore. Untuk definisi dari UCT, itu adalah besaran beban aksial persatuan luas pada saat benda uji mengalami keruntuhan atau pada saat regangan aksial mencapai 20%. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan dan mengetahui kuat tekan bebas atau QU pada suatu sampel tanah. Yang poin kedua itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan sendiri, pengujian ini sangat praktis, cepat, dan akurat, dan memiliki beberapa kekurangan, yaitu hanya dapat dipakai untuk penentuan kohesi tanah lempung dalam keadaan air jenuh air, dengan sudut geser dalam sebesar 0. Dalam pengujian ini tidak cocok digunakan untuk tanah yang berpasir. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, pada poin ketiga ini kita akan membahas mengenai alat uji tekan bebas. Next. Bisa kita lihat di sini merupakan gambar dari alat uji tekan bebas. Klasifikasinya yang pertama adalah yang paling atas merupakan beban normal atau beban aksial yang dikenakan pada benda uji. Dan yang di bawahnya yang diberi panah merah merupakan benda uji itu sendiri berupa tanah lempung jenuh. Dan yang paling kiri terdapat dial gauge penurunan atau di situ kita bisa mengukur seberapa besar penurunan yang terjadi pada benda uji. Uji tekan bebas atau Unconfined Compressive Test atau UCT adalah jenis uji khusus dari kondisi unconsolidated underneath test. UCT lebih sesuai untuk benda uji dari tanah lempung. Bentuk benda uji berupa silinder dengan ukuran 2 kali diameter. Berarti jika kita memiliki benda uji berdiameter 50 mm, tinggi benda uji adalah 50 dikali 2, yaitu 100 mm. Dalam UCT, tekanan di sekeliling sigma 3 sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena sigma 3 di sini berarti tekanan yang berarah horizontal. Karena pengujian tekan bebas ini tidak ada beban horizontal, maka sigma 3 di sini sama dengan 0. Gaya aksial diberikan secara cepat di atas benda uji hingga mengalami keruntuhan. Next. Nah, pada gambar kedua ini sama merupakan gambar alat uji tekan bebas, hanya saja perbedaannya pada gambar ini sudah diberikan beban normal, beban normalnya sudah diturunkan. Maka benda uji bisa kita lihat mengalami keruntuhan dan beberapa keretakan, dan kita bisa baca juga berapa penurunan yang terjadi pada benda uji ini. Dalam uji ini, kuat geser tidak bergantung pada tegangan sel jika benda uji benar-benar jenuh air dan tidak terdrainase. Maka tegangan geser bisa kita definisikan sebagai tau F atau sama dengan CU sama dengan sigma 1/2. Sigma 1 di sini kita bisa sebut QU, di mana QU adalah kekuatan tekan bebas. Secara teoritis, untuk tanah lempung jenuh air, hasil uji triaksial dan UCT menghasilkan nilai CU yang sama. Namun biasanya nilai UCT lebih kecil daripada pengujian triaksial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita ke poin yang keempat. Di sini kita akan membahas tentang prosedur dan juga pengolahan data. Prosedur. Yang pertama, keluarkan contoh tanah yang tidak terganggu atau undisturbed dari tabung.
dan bentuk sesuai ukuran yang diinginkan dengan cara diiris atau trim seperti pada gambar di atas, dengan tujuan agar permukaan tanah rata saat dilakukan pengujian. Pada umumnya, benda uji berbentuk silinder dengan diameter setengah dari tingginya. Lalu, ukur dimensi dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian, timbang benda uji dalam keadaan basah. Next. Tahap yang keempat yaitu tempatkan benda uji dalam mesin penekan dan atur torak penekan sehingga menempel pada benda uji. Atur juga ada penurunan hingga posisi 0 pada saat torak penekan tepat menempel pada benda uji seperti pada gambar. Yang kelima, jalankan mesin penekan, catat dial penurunan dan dial gaya yang terjadi pada saat yang bersamaan seperti pada gambar. Next. Yang keenam, penekanan akan dihentikan setelah benda uji mengalami keretakan. Lalu, ambil benda uji, timbang, dan masukkan ke dalam oven selama 24 jam pada temperatur 105 derajat Celcius. Yang kedelapan, ambil benda uji kering dari dalam oven dan timbang kembali. Dan yang terakhir, kita akan bisa menghitung kuat tekan tanah atau QU-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe keruntuhan. Yang pertama yaitu brittle failure, di mana keruntuhan ini mengalami keretakan diagonal seperti pada gambar tersebut dengan diameter awal sama dengan diameter akhir. Kemudian yang kedua ada cylindrical snake failure, di mana keruntuhan ini mengalami perubahan pada diameter awal dan diameter akhir. Kemudian yang ketiga ada barrel snake failure. Pada keruntuhan ini tidak mengalami keretakan, tetapi mengalami perubahan diameter awal dan diameter akhir. Untuk luas penampangnya sendiri dihitung berdasarkan rumus berikut sesuai dengan tipe keruntuhan yang terjadi. Next. Setelah dilakukan pengujian, maka didapatkan nilai penurunan, nilai gaya P atau nilai gaya normal, dan nilai dari luas nilai dari luas penampang seperti yang telah dihitung sebelumnya. Penghitungan ini dilakukan secara berkala sehingga didapat data penurunan dan gaya P sebagai berikut dengan catatan diameter contoh tanah sekitar 3,5 cm dan tinggi contoh tanah sekitar 7 cm. Setelah itu, lakukan penghitungan pada regangan, koreksi luas penampang, serta tekanan seperti rumus yang telah tercantum pada tabel tersebut. Bisa dilihat pada tabel tersebut ya. Dan kemudian luas penampang ini harus diubah menjadi harus dikoreksi menjadi aksen atau koreksi luas penampang karena diameter ini besar pada saat pembebanan. Kemudian berdasarkan data dari tabel perhitungan tersebut dapat dipresentasikan pada gambar 1.2 yaitu grafik unconfined compression test, di mana hubungan antara regangan ini yang mana regangan ini digambarkan dalam satuan persen, kemudian kuat tekan dapat dipresentasikan sebagai berikut. Kemudian besarnya kohesi tanah C sebesar 0,36 kg per cm persegi seperti gambar pada 1.3 diperoleh dari tekanan maksimum pada tegangan sekitar 7%. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lingkaran MOP pada Unconfined Compression Test atau UCT. Bagaimana jika contoh perhitungan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi dijadikan soal dengan penyelesaian melalui metode lingkaran MOP. Diketahui sigma 1 sama dengan QU sama dengan 0,72 kg per cm kuadrat. Seperti yang sudah kita ketahui, sigma 1 adalah tegangan normal, yaitu gaya dibagi luas penampang yang bekerja pada sumbu vertikal. Lalu sigma 3 sama dengan 0. Seperti yang sudah diketahui juga, sigma 3 adalah gaya dibagi luas bidang yang bekerja pada sumbu horizontal. Karena pada pengujian ini tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu horizontal benda uji, maka
sigma 3 sama dengan 0. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita membuat sumbu X dan sumbu Y, lalu kita memplotkan sigma 1 yaitu sama dengan 0,72 dan sigma 3 sama dengan 0. Lalu kita mencari titik pusat lingkaran dengan rumus sigma 1 ditambah sigma 3 per 2. Lalu kita membuat lingkaran menggunakan jangka. Untuk mencari tau max, kita akan menarik garis tegak lurus pada sumbu X pada pusat lingkaran. Maka akan didapatkan tau max atau tegangan geser maksimum yaitu sama dengan 0,36 kg per cm kuadrat. Jadi di sini kita tidak memerlukan garis pol atau membuat sudut. Hal ini dikarenakan pada pengujian ini kita hanya bisa menguji tanah lempung dengan sudut geser V sebesar 0. Oleh karena itu, maka kita akan mendapatkan tau max sama dengan CU sama dengan 0,36 kg per cm kuadrat. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan saya, ingin meminta maaf jika presentasi hari ini ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kami dapat memperbaikinya ke depannya. Untuk itu, saya dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.